Wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini materi kita teori tanpa bola, yaitu bola basket, di mana Anda sudah saya bentuk kelompok satu nanti membahas ini, dan silakan nanti dibuka bukunya maupun dibuka IT-nya, HP, supaya nanti Anda bisa menjelaskan teori dasarnya namanya bola basket. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ini akan saya bagi permasalahannya. Setelah permasalahannya nanti Anda buka bukunya, Anda buka buku, Anda buka HP-nya, dilihat permasalahannya, terus dibaca. Setelah dibaca, anak-anak nanti harus bisa menjelaskan dasarnya memegang bola. Apa ini namanya, ini dan ini. Ya, ini saya akan tulis di papan tulis saja untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 membahas namanya chess pas. Kelompok 2 membahas bon pas. Kelompok 3 over head pas. Kelompok 4 dribble. Yang namanya dribble itu bolanya ditaruh di samping badan, kemudian dipantulkan, bukan dipukul. Bukan dipukul, tapi dipantulkan, mengikuti arah tangan, mengikuti bola. Ada yang ditanyakan? Sudah. Tahu jelas ya? Ya. Untuk yang ini itu kelompok 3, yaitu overhead pass. Overhead pass itu bola berada di atas kepala, dipegang seperti corong. Bukan megang seperti piper ini, tapi corong. Kemudian Anda merendah, dorong. Nah, dorong parabola, tapi dikawannya pas, namanya di atas kepala. Ada yang ditanyakan yang mengenai overhead pas. Sudah jelas ya? Untuk yang ini itu kelompok 2 bon pas. Bon pas itu bola berada di pas perut. Nah, menggunakan corong ini, ya, kemudian didorong, dipantulkan di lantai. Pantulannya itu juga kekawannya pas di pinggang, sehingga namanya pantulan mendorong sama dengan pantulan tingginya pas kekawannya. Bukan ditinggikan, tapi pas dorong melanjut langsung ke sana. Ada yang ditanyakan? Ini namanya bon pas. Benar ya? Nanti Anda mempraktekkan satu persatu. Bon pas seperti itu. Hanya teorinya. Nanti kalau sudah benar, minggu depan kita praktekkan. Baik anak-anak, silakan yang menjaga toko menuju ke penempelan tadi, dinding tadi, silakan menuju dan silakan bergerak.
sensor malam dari lemparan dilakukan dari depan ganda. Pada saat melakukan sespas, pemain mesti menggunakan dua tangan untuk memegang bola dan menolaknya ke arah setting agar ditangkap. Melakukan sespas ke lantai yang bertujuan untuk mengelabui lawan sehingga bola lawan tidak dapat merebut bola. istilah yang digunakan Pak untuk menyebut Ayo, sekarang silakan Anda kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kelompok 4 mempresentasikan tentang dribble. Silakan. Dribble adalah istilah yang digunakan untuk menyebut menggiring bola dalam permainan bola basket. Dribble biasanya digerakkan di samping badan dengan cara dipanggulkan. Silakan kelompok 3 mempresentasikan tentang over and pass. Silakan menuju ke depan. Menuju ke depan sini. Pengertian teknik overhead pass. Ya, dimaksud teknik overhead pass dalam permainan bola basket adalah salah satu melakukan peran untuk memberikan pass kepada rekan satu tim dengan bola terlebih dahulu dipegang di atas kepala dan baru kemudian dilemparkan atau diumpankan pada rekan satu tim. Saya karena mudah-mudahan hasilnya kita pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa semuanya, bisa memahami teori, bisa memahami praktek. Itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semuanya? Kita berjumpa lagi. Untuk hari ini kita belajarannya Pak, untuk belajarannya ini kamu kenal ya? Tidak pernah Windows Shopping. Windows Shopping mau belajaran karena nanti akan berbahasa untuk mengerjakan tugas dan akan membandingkan dengan kerjaan teman-teman kelompok lain. Doa sudah, kita melanjutkan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
kita perlu punya pembelajaran biar nantikan depannya, terutama ke depan. Saya memahami kalau untuk Bapak Ibu dulu mengatakan metode ini, saya dulu stopping. Artinya apa? Mungkin kalian sudah tahu dari saya ya. Itu artinya apa? Gila ya, stopping. Belajar. Kamu nanti akan saya ada punya 5 kelompok. Yang kelompok ada tugas yang sama, dikerjakan dalam waktu tertentu, dan dikerjakan kamu tempelkan hidupnya di kertas folio, manila. Selesai waktunya, tempelkan di dinding. Setiap tempelan dijaga oleh satu teman kamu, satu kamu itu sebagai penjaga toko lain. Karena shopping ke toko dia, kamu mau lah tidak satu ya. Kamu kelompoknya menuju sisi Tondogo, yang lainnya berdiri saling menanyakan apa yang ada di tempelan itu sesuai dengan kerjaan kalian. Nggak pas lah kok ini. Untuk tambahan ada nanti bagi kelompok dibahas lagi. Dengan ada tambahkan, dari mana nanti kalau tambahkan. Kita sebutkan akhir bola jalan. Tentang bola negara sudah banyak yang paham karena sudah selesai ulangan. Hanya sekedar mengingatkan saja mereka kembali dengan demonstrasikan apa itu kedaulatan. Apa kedaulatannya? Pemain mungkin bukan kedaulatan dan silakan ya kedaulatan itu apa? Negara campuran tinggal di desa ada foto ya itu apa negara berkabel mamu tidak Bonsari kamu kan cak Bonsari tinggal di desa Bonsari desa itu apa tempat tinggalnya masyarakat Bonsari ini ya kan tinggal ganti jangan apa berarti tempat tinggalnya bangsa Indonesia. Itu jawaban yang singkat, tapi nggak salah. Itu artinya memahami, bukan menghafalkan. Nah, kalau menghafal loh, teori-teori yang ada di buku pendapat orang lain, ngomong pinter-pinter itu, ada suatu organisasi di mana dalam ada masyarakat, ada pemerintahan, ada aturan dan lain sebagainya. Menghafalkan itu sudah sulit. Karena menghafalkan tadi tidak masalah. Sehingga nanti kita nomor ya, karena kata ada utupan. Kalau 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nomor ini kok 1, 2, 3. Berarti yang satu hanya ada 3 orang. Silakan ya, nomor 1 langsung. Kumpul dengan nomor 1. Kumpul dengan nomor 1, satu kelompok ya. Silakan, saya depan sini. Kedua, ya, mengapa Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat? Sistem kedaulatan rakyat yang jangan perlu kalian, jangan kalau ada pengunjung yang tanya bisa menjawab, dan pengunjung pasti tanya, jangan tanya ya. Silakan. Waktunya 15 menit. Kalau bisa pakai
Terima kasih, ternyata ada ininya, ada kemauan ya dalam belajar dan itu fasilitasi kita bisa menyampaikan atau mengeksplorasi apa yang kami miliki dari orang lain dengan daya kalian masing-masing. Karena saya akan mengumpulkan dari budaya tadi semua cukup baik. Hanya kalian terlalu apa ya, takut salah, atau malu itu udah kayak bahasa saya salah. Hasilnya, misalnya pengertian kedaulatan kan apa mbak? Pengertian kedaulatan kekuasaan yang dalam suatu negara sebenarnya ya, kekuasaan yang tertinggi dalam suatu kedaulatan negara yang kita bahas. Baru ada pernyataannya golok yang harus sudah di awal ya. Yang kedua, mengapa Indonesia menganut sistem kedaulatan yang sudah baik? Itu ada dasarnya di Undang-Undang Dewan. Jasa sebelumnya proklamasi di teks proklamasi bahwa menuliskan atas nama bangsa Indonesia, bukan Soekarno-Hatta, itu atas nama bangsa Indonesia. Bangsa berarti rakyat, sehingga yang mendirikan NKRI adalah rakyat. Nah, yang punya kekuasaan itu adalah rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu pagi ini anak-anak? Kita bikin game dulu ya. Selamat pagi. Bilangnya pagi, ya. Salam sehat. Itu jawabannya ya. Kita coba. Mari kita belajar untuk lebih menyemarakkan kelas kita bahwa kita pada pagi hari ini dalam suasana sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Ada? Ya. Siapa? Siapa? Izal. Berapa orang? 2 orang ya. Semoga yang sakit nanti segera sembuh. Kita syukuri, alhamdulillah. Bahwa kamu pagi hari ini diberi satu kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sebagai rasa syukur kita bahwa hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah globalisasi. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang perubahan sosial budaya, di mana dalam perubahan sosial budaya dalam satu masyarakat itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor yang pada awalnya tradisional bisa menjadi modern. Suatu kehidupan bisa menjadi lebih baik lagi atau mungkin tidak baik dengan adanya perubahan sosial budaya. Dari perubahan sosial budaya kita mengarah ke globalisasi. Mungkin kamu bisa membayangkan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan globalisasi. Silakan dibuka bukunya, dicari apa yang dimaksud dengan globalisasi. Sudah? Kamu baca? Dengan globalisasi. Apa? Namanya siapa? Iya, silakan. Globalisasi adalah terwujudnya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang masyarakat. Benar, tepuk tangan untuk Rian. Silakan. Aman, silakan. Suatu proses perubahan sosial secara mendunia. Proses perubahan sosial secara mendunia. Ada yang lain? Silakan. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Tepuk tangan untuk Mawar dan Aura. Jawabannya tepat sekali bahwa globalisasi itu proses masuknya suatu perubahan yang sifatnya mendunia, menyatu di situ menghilangkan batas-batas antara berbagai bidang. Jadi seluruhnya masyarakat itu menjadi lebih tahu, lebih luas lingkupnya. Itu namanya globalisasi. Setelah mengetahui pengertian globalisasi, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah tentang bentuk-bentuk globalisasi di berbagai bidang. Ada bidang budaya, ada bidang komunikasi, ada bidang ekonomi, ada iptek dan transportasi. Bahwa tadi sudah dikatakan semuanya mendunia, menghilangkan batas-batas dalam berbagai bidang. Silakan ini nanti kita bentuk kelompok, kemudian kamu analisa kira-kira bagaimana bentuk perubahan sosial budaya di bidang budaya, komunikasi, iptek dan transportasi. Itu. Jadi kita bentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, nanti kita ke wisata Litung di sana. Dari tiap-tiap kelompok mencari materi yang ada. Dari permasalahan yang saya berikan ini, kamu cari di wisata Litung sana. Bagaimana bentuk globalisasi budaya, misalkan saja.
transportasi bagaimana? Cari sumbernya di wisata Litung. Kemudian bisa kamu buka lewat HP, lewat digital. Kamu cocokkan, kamu cari sumber lain setelah dari wisata Litung kita buka HP biar menambah pengetahuan kamu. Nah, model pembelajaran yang akan kita lakukan, saya lakukan hari ini adalah Windows Shopping. Windows Shopping di sini, siswa setelah saya beri permasalahan, kita bentuk kelompok, kemudian mengerjakan, berdiskusi dalam satu kelompok itu. Setelah itu, kamu sudah membawa kertas yang sudah siapkan minggu lalu saya informasikan ya. Nah, nanti kamu tulis jawabannya dari hasil sumber wisata Litung dan juga buku paketnya. Ditulis di kertas itu, kemudian ditempelkan. Setelah ditempelkan, tiap-tiap kelompok nanti menempelkan di dinding. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hasil pekerjaannya. Satu orang namanya Windows Shopping, shopping lah berbulan toh. Bulan Rono, belanja Rono, delok Rono, seperti itu namanya shopping kan seperti itu kayak yang mall gitu ya. Nah, itu nanti ada satu orang sebagai penjaga toko, sing nunggoi hasil pekerjaannya. Yang 3 orang silakan shopping ke kelompok yang lain. Kamu lihat jawaban dari kelompok 1 misalkan saja sudah sesuai dengan kelompokmu apa belum? Kemudian apabila sudah sesuai, mungkin ada yang belum sesuai, kamu tambahkan di kelompok 1 pendapatmu. Kalau belum sesuai, kalau sudah sesuai, sedangkan di kelompokmu tidak ada, nanti kamu bawa di kelompokmu sehingga bisa melengkapi jawaban dari kelompokmu hasil diskusinya. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Sekarang kita bentuk kelompok. 1. Sudah ya? Kita sudah bentuk kelompok. Nanti silakan sekarang bergerak satu per lagunya. Kelompok 1 menjadi 1, nomor 2 menjadi 2, nomor 3 menjadi 2. Silakan bergerak untuk membagi kelompoknya. Pindah kelompoknya, silakan. Terus setelah ini mari kita ke wisata Litung. Silakan membawa buku catatan apa saja bahan atau sumber yang ada di wisata Litung itu untuk menjawab tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ayo kita sekarang sana semuanya. Diberikan nih, geser loh. Ayo cepat. Di wisata Litung. Silakan dari permasalahan yang saya berikan, kamu cari di sini bentuk-bentuk globalisasi di bidang ekonomi, di bidang transportasi, di bidang komunikasi dan juga bidang olahraga. Kamu lihat dari sini apa yang ada, kemudian kamu tulis catatannya. Dari jawaban itu nanti silakan kita kembali ke kelas untuk menulis jawaban pada kertas yang sudah disediakan. Ya, nah, silakan semuanya menyebar. Kelompok 1, kelompok 2 silakan kamu amati dari tiap-tiap wisata yang ada di sini. Terus mencari sumber dari permasalahan yang saya sampaikan tadi. Apa yang dari budaya,
Kalau tulis ini di kertas-kertas itu silakan dicari jawabannya. Tadi apa yang kamu tulis di sana, sekarang silakan dituliskan pada kertas-kertas itu. Seperti itu. Istirahat. Kita tunggu sana, Bu. Tunggu dulu. Tunggu. Enggak sih, itu di bangku itu. Aku bicara. Taruh dulu. Oh, simetris. Ada sedang gunting. Ngomong gunting. Itu sama. Sudah ada kain. Oh, ada. Masuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo kelompok 2. Nah, salah satu yang mau jaga toko siapa? Nanti salah satu. Nanti yang menjelaskan ya. Katakan nggak diluruskan. Ini langsung pasang sana. Rada mundur. Kiri ini rada mundur. Kapan koneksi begini? Ini jinggirnya Artinya itu tiap kelompok, misalkan kelompok 1 berkunjung ke kelompok 4, kelompok 2 silakan berkunjung ke kelompok 3, yang anggota kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1, sedangkan anggota kelompok 4 berkunjung di kelompok 2. Silakan sekarang yang temannya yang sopir ke kelompok yang berbeda, kamu cari informasi di situ dari jawaban yang tadi kamu sudah mengerjakan, kemudian disimak dari pekerjaan temannya apa yang perlu ditambah, bisa kamu tambahkan dalam jawaban itu. Silakan. Perdagangan bebas ini.
negara, kebebasan berinvestasi, konsumsi barang impor, contoh globalisasi di bidang iptek, adanya mobil internet keliling, transaksi jual beli lebih sering dilakukan secara online dengan kemajuan teknologi. Contoh globalisasi di bidang transportasi, dan bepergian dan memiliki transportasi. Ini penampilan dari kelompok 1, silakan tepuk tangan. Tambahan dari kelompok lain. Silakan. Kira-kira apa contoh bidang budaya? Oh, pakaian. Pakaiannya yang bagaimana? Perubahan mode pakaian pada masyarakat biasa. Perubahan mode pakaian yang pada awalnya tradisional sekarang ini dengan berbagai macam penampilan rambut dengan pakai wig yang macam-macam, spray yang macam-macam, itu adalah adanya perubahan di bidang budaya. Tepuk tangan dengan sekali. Penutupan ya. Alhamdulillah. Semuanya silakan menghadap ke sini. Dari 4 kelompok yang disajikan semuanya benar, semuanya bagus dengan berbagai macam kreativitasnya, bentuk-bentuknya, sehingga kamu bisa menambah wawasan kamu dan berkembang dari kelompok 1 ke kelompok yang lainnya. Kemudian kita simpulkan bahwa dengan adanya globalisasi di bidang perubahan budaya, itu tadi contohnya adalah perubahan model baju atau model penampilan rambut seperti itu. Yang berikutnya globalisasi di bidang komunikasi, berbagai macam komunikasi dunia bisa kita peroleh. Yang kita di Indonesia tetapi kita memperoleh info-info perubahan yang ada di dunia, atau misalkan saja Amerika, Belanda yang jauh dari kita. Dengan adanya Google itu ya, nah, itu betul, maka kita bisa tahu itu adalah termasuk dari bagian globalisasi di bidang komunikasi. Berikutnya di bidang ekonomi, di sini perdagangan antar negara. HP yang kita miliki apakah buatan Indonesia? Bukan. HP yang kamu pakai itu berbagai negara bisa datang ke Indonesia, merupakan kegiatan ekspor impor dengan adanya bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Kemudian dengan adanya mobil internet, ini juga bisa transaksi sekarang menggunakan online. Gak usah ngurus yang bank dengan banking karek nutup, ya toh? Kita bisa transfer uang, kita bisa langsung kirim uang, kita bisa melakukan transaksi online. Ini merupakan bentuk dampak bentuk dari globalisasi di bidang fintech. Orang salah yang mau neng bank, orang salah yang mau neng kantor pos dengan menggunakan tutul HP, maka kita bisa melaksanakan transaksi perdagangan cepat dan praktis. Berikutnya adalah transportasi. Di sini kalau kita bepergian itu tidak perlu lama. Dengan naik pesawat, dengan naik kereta api yang sekarang kecepatannya itu semakin bertambah, mengurangi lama waktu yang kita gunakan untuk bepergian. Ini adalah materi pelajaran kita pada melakukan presentasi dari beberapa kelompok. Kemudian kita juga sudah membuat suatu kesimpulan bagaimana bentuk-bentuk globalisasi dari bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Sekarang, untuk mengetahui sejauh mana kamu bisa menyerap pembelajaran kita pada hari ini, mengetahui sampai di mana kamu mampu melakukan suatu analisa terhadap bentuk-bentuk globalisasi ini, maka mari kita melakukan suatu evaluasi atau penilaian. Ya. Sekarang silakan semuanya kembali duduk masing-masing. Duduk di tempat masing-masing. Saya akan memberikan soal kepada kamu, silakan dikerjakan. Ya. Setelah itu saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan dari materi yang kita bahas hari ini. Kemudian nanti silakan maju satu persatu untuk menjawab dari soal yang saya berikan. Bisa ya? Langsung dikerjakan di kertas itu.
Ya, silakan. Itu pertanyaannya adalah sesuai dengan indikator dari tujuan pembelajaran kita bahwa siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi. Jadi tujuan pembelajaran kita siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi dengan benar. Ini ya. Nah, kalau kamu ketahui di Kabupaten Pare, nah, di kampung Inggris itu banyak berdatangan orang untuk kursus bahasa Inggris di situ dari berbagai daerah, tidak hanya sekitar Kediri saja, tapi dari luar negeri pun juga datang untuk kursus di kampung Inggris. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kamu tentang keberadaan kampung Inggris ditinjau dari bentuk-bentuk globalisasi? Silakan dikerjakan pertanyaan tersebut. Sudah selesai? Ya. Siapa? Namanya? Putri. Silakan Putri maju. Kira-kira bagaimana? Semuanya silakan memperhatikan. Menurut saya, dengan adanya kampung Inggris dapat mempengaruhi globalisasi dari segi budaya adalah bahasa Inggris digunakan untuk percakapan sehari-hari di daerah tersebut. Yang kedua, bermunculannya kafe, restoran, rumah makan yang berstandar nasional atau internasional. Dan munculnya mode pakaian dan rambut yang bermacam-macam. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada yang menambahkan? Tidak ada? Silakan dilihat jawabanmu. Kalau benar berarti skornya 100. Tepuk tangan untuk Putri. Maju. Menurut saya, dengan adanya kampung Inggris dapat mempengaruhi globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya, adanya berbagai macam merek HP, akses internet, berbagai macam aplikasi seperti WA, IG, FB bisa digunakan untuk sarana komunikasi dan promosi. Memudahkan kita untuk mencari informasi. Mungkin ada jawaban lain? Tidak ada? Sudah benar? Nah, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Apakah kita datang ke sana? Tidak, tetapi mereka melakukan kegiatan ekspor dan impor sehingga bisa menyampaikan barang-barangnya di negara kita atau ke negara lain. Sekarang yang ketiga, bidang ekonomi. Siapa? Mohon diperhatikan. Munculnya berbagai macam jenis pekerjaan. Terima kasih untuk Najwa, tepuk tangan. Jadi di bidang ekonomi ada, kalau kita sekarang ini mungkin lagi trennya anak-anak kan senang makan junk food itu ya, yang makanan cepat saji itu ada McD, ada KFC. Nah itu bermunculan di sekitar kampung Inggris sana. Yang terakhir bidang transportasi. Silakan ya. Di Pare dapat mengalami bentuk-bentuk globalisasi di bidang transportasi adalah jasa pengiriman barang, JNE, JST, dan pos, Ya. angkutan, pesawat, bus, travel, tapi dan lain-lain. Ya, sudah? Itu? Nah. Ada pendapat lain? Sudah cukup? Tepuk tangan untuk Raju. Dari evaluasi sekilas yang sudah kita laksanakan, penilaian yang kita laksanakan, ternyata kamu bisa menyerap paling tidak 90% materi kita pada kegiatan minggu syuting kali ini.
Kemudian selanjutnya kita minggu depan kamu pelajari tentang pengaruh globalisasi. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Dampak positif, dampak negatif. Itu silakan pelajari. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita akhiri dengan doa agar nanti kita pulang di rumah ketemu keluarga dengan selamat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Ini kan komandan bakal. Sudah? Oke. Belajar seko. Saya ambil ini seko. Apa lu bang? Ini kan komandan bakal. Sudah? Oke. Belajar seko. Saya ambil ini seko. Apa lu bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pembelajaran bahasa Indonesia kita pakai metode yaitu window shopping. Nanti kalian akan saya bentuk kelompok-kelompok. Satu kelas ini ada 17. Coba sudah ada 17. Nanti saya akan bentuk 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 4, mungkin ada yang 3 masuk. Kalau ada semua, berarti satu kelompok nanti ada 4 anak. Sekarang silakan mulai dari sini berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Silakan mulai. 1, 2, 3, 4 sudah kalian ingat ya namanya. Sekarang untuk yang di sini kelompok 1 kumpul di situ. Yang di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Silakan kalian ingat-ingat namanya tadi. Tasnya gak ada di bawah, hanya buku dan bolpen serta pensil yang di bawah. Silakan kita membentuk satu kelompok ada 4 kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Yang merasa kelompok mana, silakan langsung ke tempatnya ya. Ini ke tempatnya. Satu diri. Nanti saya sesuaikan. Silakan itu waktunya jawabannya ini ya, waktunya jawabannya nanti kalian kenal juga kenal buat sama. Yang satu paling ujung sana. Satu paling ujung sana. Kamu dulu. Ya. Satu sana jatuh. Satu sana, 2 sebelahnya. Ini Pak. Kita akan soal dan juga bacaan dari tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti satu kelompok saya berikan satu soalnya satu-satu. Kemudian perhatikan semuanya ya, perhatikan depan dulu akan saya jelaskan. Di sini isinya kartu soalnya akan saya jelaskan ya, perhatikan depan dulu. Di sini kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi pada bulan yang lalu kalian sudah mempelajarinya. Silakan nanti dibuka buku pakainya halaman 7.
Untuk lembaran yang saya berikan tadi, itu isinya adalah bacaan teks deskripsi atau contoh teks deskripsi yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas, yaitu di kaki soal ini. Kalian bisa lihat di sini, itu ada teks 1 dan teks 2. Di bacaan juga sudah saya beri keterangan mana yang teks 1 dan mana yang teks 2. Kemudian apa saja yang perlu dikerjakan atau tugasnya apa saja? Di sini di atas sudah ada keterangannya. Yang pertama, dari teks yang sudah kalian terima, kalian cari, kalian analisis satu objek yang dideskripsikan. Objek tersebut apa? Baik teks 1 ataupun teks 2. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuannya teks 1 dan teks 2 itu apa? Kemudian berikutnya rincian. Rincian itu adalah ciri-ciri yang dideskripsikan atau objek yang dideskripsikan, ciri-cirinya teks 1 apa, teks 2 apa. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir itu adalah perasaan terhadap objek. Jadi kira-kira teks 1 dan teks 2 itu kira-kira isinya perasaannya terhadap objeknya itu yang dideskripsikan itu bagaimana. Kalian bisa melihat contohnya di buku paket halaman 7 yang atas. Itu sudah ada contohnya. Nanti untuk mengerjakannya, jangan langsung ditulis di sini. Kalian tulis di buku kalian masing-masing dulu. Di buku ini kalian diskusikan, jawabannya kalian tulis di sini. Nanti ketika ada komunikasi dari saya dan dikatakan tulis di sini, baru kalian kerjakan dari buku ini ke satu soal ini. Jadi jangan tulis di sini dulu, tapi di buku kalian masing-masing dulu. Sudah, silakan kalian bekerja sama, berdiskusi, saling membaca teksnya dan juga mempelajari bagaimana cara mengerjakannya dengan cara membaca buku paket halaman 7 yang kolom atas. Di situ sudah ada. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan jawab poin 2. Kamu berdiri ke lain, kali jawab dari teman-teman. Terserah, silakan. Juga
dia seekor kelinci berbulu dia bisa memakan banyak buah dan sayur dalam sehari hari dan dia suka melompat ke sana ke sini. Perasaan terhadap objek sayang dan akan Ya, sekarang kelompok mana yang ingin bertanya langsung berdiri dan bacakan pertanyaannya. Silakan. Silakan. Dengarkan yang sekarang. Agak keras ya. Agak keras. Silakan masih jawab. Silakan. Tiga dari mereka memiliki sisi berwarna merah berbeda dengan beberapa tanda hitam dan sisanya memiliki sisi berwarna abu-abu dengan tanda hitam kemerahan. Ya, sudah dijawab ya. Ya. Seperti inilah nanti presentasinya. Untuk kelompok yang belum nanti teman kamu 1, 2 sebagai contoh. Ketika ada yang presentasi, tanya dia. Kemudian ketika ada pertanyaan, silakan salah satu kelompok baik nomor 1, kelompok 2 atau kelompok 3 silakan beri pertanyaan ke yang presentasi. Silakan duduk semuanya. Dari pembelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini adalah objek ya. Disimak semuanya jawabannya ya. Objek yang dibicarakan di situ yang pertama adalah ikan mas, yang kedua apa? Kelinci. Kemudian di tujuan tadi ada banyak yang salah. Di tujuannya itu gini, jangan langsung rujuk ke kalimatnya, tapi kamu harus punya gambaran kalimat sebelum menjelaskan apa tujuan dari teks itu. Misalnya tujuan yang pertama ya dari P1. Tujuan teks 1 yaitu menceritakan tentang ikan mas peliharaan seseorang, misalnya seperti itu. Jangan langsung ikan mas yang kusayangi. Dia tadi yang jawab seperti itu. Jangan. Jadi harus ada kata pengantarnya dulu. Tujuan teks 1 yaitu menjelaskan atau menceritakan ikan mas kesayangannya seseorang atau ikan mas kesayangan itu. Kemudian tujuan dari teks 2 yaitu menceritakan kelinci yang bernama, jangan langsung kelinci yang bernama ini jangan. Tujuan teks 2 yaitu menceritakan kelinci yang bernama. Untuk rincian dan perasaan saya kira jawaban kalian sudah banyak yang benar. Saya ada meralat yang tujuan teks saja. Sekarang silakan yang belum benar dibetulkan, kemudian dikumpulkan ke saya. Silakan bukan dulu yang tujuan teks yang belum benar, yang masih singkat, yang sudah benar tidak apa-apa. Sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Kita ketemu lagi Senin, metodenya tetap sama, kelompoknya tetap sama seperti tadi ya, nggak usah saya arahkan. Nanti silakan ya kelompok berbentuk kelompok sendiri-sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pulang. Terima kasih. Vitaminnya di apa namanya itu pas dengan full ya, dengan dalam. Tapi karena perkara ya harus ada produk kan, berapa itu maksudnya? Dulu itu berupa minuman membuat jus. Oh, membuat minuman. Oh, itu bisa produk ya? Iya. Berarti buahnya dibuat minuman tidak apa-apa. Tapi dikemas di sekolah Pak membuatnya. Berarti mereka nanti membawa blender kan gitu ya? Blendernya nanti ya satu biasanya. Iya tak pakai apa-apa. bersama-sama. Iya tak apa-apa. Maksudnya itu buahnya harus macam-macam kan gitu. Tapi kalau misalkan pengen sampai ke wisata itu berarti harus produk, bukan minumannya kan nanti satu hari besok kan sudah tahu ya. Iya. Kalau di papornya kan bisa. Kamu kok dipikirkan produknya bisa cepat. Iya, maaf Ibu, masih PTMT. Oh iya, monggo. Waalaikumsalam.
salah satu dari protokolnya materi untuk presentasi depan, silakan protokol untuk presentasi depan, silakan materi yang akan kami gunakan. Diskusi dengan interpretasi topik ya, dan keliling-keliling dan pada saat ini kita membahas mengenai dua segala ya, ada berbagai banyak vitamin yang terkandung di dalamnya.